ここからがネクロマンサーの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas cerita anime solo leveling season 3 episode 25-nya. Dan di video kali ini, Mimin bersepakatan untuk upload video fullnya. Yang diantaranya, seluruh guild di Asia akan melakukan konferensi guild internasional, kematian hunter tingkat nasional Christopher, murkanya Jinwo karena hunter Dongsu, dan pertarungan epic Jinwo melawan hunter tingkat nasional yang menyebut dirinya sebagai raja dari dunia, yaitu Thomas Andre. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya hunter nasional dari Amerika yang bernama Christopher. Di momen ini Christopher merasakan dengan adanya sesosok orang yang berada di dalam rumahnya. Dan dengan ia yang telah menyadari hal itu, ia pun dengan sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Namun, setelah dirinya kembali menyadari dengan adanya tidak ada suara pecahan dari gelas tersebut, ia pun langsung mencoba untuk memeriksa bagian ruangan di dalam rumahnya kemudian mengatakan, "Siapa di sana?" Dan setelah itu, tiba-tiba Christopher melihat kemunculan seorang manusia yang memakai baju zirah berwarna merah abu-abu dengan tatapan mata berwarna hijau yang bernama Tarnak. Di sini dijelaskan, Tarnak adalah seorang monarch of the Iron Body yang memiliki kemampuan telepati dan spiritual body manifestation, tetapi tidak memiliki wadah untuk memanifestasikan kekuatannya secara penuh di bumi. Tarnak bertemu ajalnya di tangan Beru, Belion, dan Thomas Andre ketika menyerang bumi bersama Antares dan mencoba untuk membunuh Thomas yang dikira sendirian. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, besok Mimin jelaskan ya. Tapi next di episode selanjutnya. Melihat itu, Christopher pun langsung menanyakan kepadanya siapa kalian. Namun, dengan Tarnak yang hanya bisa tersenyum, ia pun tidak bisa untuk menjawabnya. Akan tetapi ia memberitahukan kepada Christopher yang mengenai Chris takkan bisa lagi menolong siapapun sembari menyelamatkan manusia. Christopher yang mendengar perkataan dari Tarnak dengan menggunakan bahasa monster, tentu dirinya dikejutkan. Kemudian kembali bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dengan Tarnak yang mendengar itu, ia pun kembali memberitahukan mengenai dirinya yang tidak pernah berbicara dengannya, melainkan ia berbicara dengan pria di atas Christopher yang sedang terhubung dengannya. Mendengar hal menyebalkan dari Tarnak tadi, Christopher pun tentu dibuat sangat marah hingga langsung memancarkan kekuatan aura sihir. Perubahan wujud manusia menjadi spiritual bentuk alien yang memancarkan cahaya berwarna kuning emas yang sangat terang hingga mengerikan. Kemudian kembali berkata, "Akan kuseret setidaknya salah satu dari kalian bersamaku." Di sisi Rakan dan Kue Sayange, melihat perubahan wujud tersebut dari Christopher, ia pun juga dikejutkan. Dan secara tiba-tiba, Christopher pun sudah berada di depan Tarnak hingga langsung melancarkan serangannya yang berupa sebuah hantaman pukulan yang sangat kuat. Hingga serangan hantaman pukulan dari Chris tadi seketika membuat sebuah ledakan yang sangat besar dan mengerikan. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya hunter kita, yaitu Sung Jinwo. Di momen ini Jinwo sedang disambut oleh beberapa orang yang mungkin terdiri dari 100.000 orang Korea untuk menyaksikan kepergiannya ke Amerika. Setelah itu, tiba-tiba Jinwo diberitahukan oleh Beru yang mengenai dirinya harus menghormati umatnya. Namun bukan hanya itu, Beru juga menyuruh Jinwo untuk mengayunkan tangan sebagai bentuk pengakuannya yang telah berhasil sampai ke atas. Dan setelah Jinwo sudah berada di dalam pesawat bersama Adam, mereka pun langsung membuka pembicaraannya dengan Adam yang terlebih dahulu memberikan Jinwo melihat sebuah video rekaman dengan adanya kobaran api yang sangat besar. Dengan Jinwo yang tidak tahu apa-apa, tentu langsung menanyakan kepada Adam mengenai video tersebut. Mendengar itu, Adam pun mencoba menjelaskan bahwa kobaran api itu berasal dari kekuatan salah satu hunter nasional, yaitu Christopher. Adam juga memberitahukan kepada Jinwo mengenai dengan 1.800 pemadam kebakaran dan 14 hunter tipe mage top level juga dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Adam juga tak percaya dengan kematian seorang hunter nasional seperti Christopher bisa secepat ini. Kemudian, ia kembali memperlihatkan sebuah foto seseorang kepada Jinwo, lalu kembali menjelaskan mengenai orang yang berada di dalam foto inilah yang dicurigai oleh Biro Hunter sebagai pelakunya. Dengan Jinwo yang melihat itu,
Sontak ia pun langsung dikejutkan hingga marah dan langsung mencoba untuk mengangkat Adam menggunakan sihir kekuatannya. Saking marahnya, ia pun juga langsung memancarkan aura sihir kekuatannya di depan Adam dengan sangat mengerikan. Kemudian berkata, "Apa ini semacam lelucon? Kau takkan keluar dari sini hidup-hidup." Dengan Adam yang merasakan kekuatan dari Jinwo, tentu dibuat sangat kesakitan. Namun, ia mencoba kembali menjelaskan kepadanya bahwa foto tersebut mungkin bukanlah orang yang Jinwo pikirkan. Adam juga memberitahukan kepada Jinwo mengenai foto tadi adalah orang yang sudah keluar dari dungeon. Energi sihir yang dia pancarkan cocok dengan energi yang dimiliki oleh monster, dan dia juga yang menyerang hunter rank S kami tanpa peringatan terlebih dulu. Apa kau ingat insiden ledakan yang terjadi di markas Biro Hunter beberapa bulan lalu? Insiden yang diberitahukan secara global. Setelah mendengar penjelasan itu dari Adam, Jinwo pun langsung melepaskannya. Tapi, Adam kembali menjelaskan, setelah dia menghajar hunter kami, dia menghilang. Setelah itu, Biro Hunter mencarinya secara diam-diam, tapi tak ada jejak sedikit pun. Seakan-akan dia menghilang layaknya seperti udara. Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan kepada Adam dengan menunjukkan sebuah foto tadi. "Apakah itu alasannya kau memperlihatkanku foto-foto ini?" Adam pun kembali memberitahukan mengenai konferensi Guild Internasional. Di konferensi tahun ini, di mana perwakilan para guild pemimpin dunia akan berkumpul, Biro Hunter Amerika berniat mengeluarkan isu darurat penting terhadap semua para hunter. Dengan kata lain, investigasinya takkan jadi rahasia lagi. Dan setelah Adam mengingat kekuatan tadi dari Jinwo, ia pun berniat untuk segera mencoba memberitahukan ketuanya mengenai Jinwo adalah seorang hunter kelas nasional ke-6. Sementara di tempat ruangan konferensi Guild Internasional yang menjadi tempat penting dan membahas dunia hunter dengan mengundang guild perwakilan di setiap negara, Biro Hunter Amerika mengumumkan daftar guild yang diundang beberapa hari lalu yang terdiri dari 4 guild besar di Asia. Guild Scavenger dari Amerika diwakili oleh hunter tingkat nasional, yaitu Thomas Andre. Sicario Guild diwakili oleh hunter tingkat nasional juga yang bernama Alron. Ahjin Guild dari Korea diwakili oleh calon hunter tingkat nasional, yaitu Sung Jinwo. Dan Ira et Vite Guild dari Italia diwakili oleh hunter tingkat nasional yang bernama Fabio. Namun, Ahjin Guild menjadi perwakilan di Korea. Nama Ahjin sudah terkenal dengan melakukan prestasi besar dalam luar negeri. Guild Master Sung Jinwo, satu-satunya hunter kelas tinggi yang menjadi bagian Ahjin. Namun, satu hunter tidak bisa dibandingkan dengan guild besar dengan banyaknya hunter kelas tinggi di dalamnya. Tapi faktanya ini diakui oleh Biro Hunter Amerika. Scene berpindah ke tempat lain dengan diperlihatkannya sebuah gedung Guild Scavenger. Di momen ini Thomas Andre dihampiri oleh wakilnya yang bernama Laura untuk memberitahukan kepadanya mengenai kedatangan hunter Sung Jinwo yang jatuh pada hari esok. Namun bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba Thomas Andre kembali didatangi oleh hunter Huang Dongsu. Dan setelah mereka berdua bertatapan, Thomas pun langsung membuka pembicaraannya dengan menyuruh Huang Dongsu untuk tidak menyentuh Sung Jinwo. Dengan Dongsu yang mendengar itu, sontak ia pun langsung dikejutkan. Akan tetapi Thomas kembali berkata kepadanya, "Kutahu kalau kakakmu dibunuh oleh Sung Jinwo, namun ada sedikit kejanggaan dan kau ingin memastikannya." Tapi setelah Dongsu mulai mengomentari perkataan dari Thomas tadi, tiba-tiba ia pun langsung kembali dikejutkan hingga ketakutan melihat aura kekuatan yang dikeluarkan oleh Thomas di depannya. Setelah itu, lagi-lagi Thomas kembali mengancamnya dengan cara menunjuk Dongsu yang disambut dengan tatapan yang penuh dengan ketajaman, kemudian kembali berkata, "Kapan aku menyuruhmu untuk membuka suara tuang Huang?" Mendengar itu, sontak Dongsu pun langsung kembali dibuat sangat ketakutan. Dan mungkin Dongsu sekarang kenal mental ya guys. Di sisi Laura, wakil perempuan dari Thomas yang melihat momen tersebut, ia pun hanya bisa terdiam. Namun, berkata di dalam benaknya, "Cuman dengan bicara seseorang bisa membuat hunter kelas atas terdiam seperti patung. Thomas memang luar biasa, tapi hal dalam memburu mangsa, orang ini setara dengan Thomas." Setelah itu, lagi-lagi Thomas kembali memperingati Dongsu untuk tidak pernah menyentuh Jinwo dan menyuruhnya untuk pergi liburan saja di saat konferensi sedang berlangsung. Setelah memikirkannya beberapa menit, Dongsu pun berniat untuk melakukan dengan apa yang dikatakan dari Thomas.
Dan setelah Huang Dongsu pergi meninggalkan mereka, Thomas pun juga langsung menyuruh wakilnya Laura untuk mengawasi Dongsu sampai Hunter Sung Jinwo sudah pergi meninggalkan Amerika karena Thomas masih saja meragukan Huang Dongsu dan ia berpikir mustahil bisa menyingkirkan penyesalan dari Dongsu. Hingga keesokan harinya tepat saat dimulainya pelaksanaan konferensi di Amerika, terlihat dengan adanya kibaran bendera dari berbagai negara yang mengikuti konferensi tersebut. Dan di momen ini, terlihat dengan para reporter yang sedang mengambil gambar dari seorang hunter nasional dari Jerman yang bernama Lennart Nierman yang mewakili Guild Richter. Namun, setelah Lennart melihat kedatangan Jinwo yang berada di hadapannya, ia pun berniat untuk menghampirinya dan mencoba untuk menyapanya. Karena ia pikir tidak ada masalah menjalin hubungan dengan hunter kuat seperti Jinwo. Akan tetap, setelah dirinya sedang berjalan ke arah Jinwo dan sudah hampir untuk mendekatinya, tiba-tiba Lennart sangat dikejutkan saat dirinya melihat makhluk sumom prajurit bayangan dari Jinwo terlihat sangat banyak. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Makhluk sumom dari Summoner biasanya di ruang lain, tapi kenapa dia membawanya sebanyak itu sekaligus? Bahkan jika menyatakan perang dengan Amerika, dengan jumlah sebanyak ini mungkin bisa mengimbanginya." Sedangkan di sisi Jinho yang sedang bertanya, tanya kepada ketua Wo Jinchul mengenai kenapa ketua Wo Jinchul juga datang ke sini. Mendengar hal itu, ia pun dibuat agak lemas. Namun, ia menjawab dengan dirinya yang ditugaskan untuk melindungi Hunter Sung Jinwo. Mendengar itu kembali, Jinho kembali menanyakan, "Siapa yang kau lindungi?" Bertepatan dengan momen tersebut, tiba-tiba mereka didatangi oleh Michelle dan Adam yang ditugaskan untuk mengawali Sung Jinwo. Melihat kedatangan mereka, Jinwo pun juga langsung menyuruh Jinho dan ketua Wo Jinchul untuk pergi duluan ke hotel tersebut. Dan setelah kepergian mereka, Michelle pun juga langsung meminta kepada Jinwo untuk segera mengikutinya. Namun dengan Adam yang melihat keraguan dari Jinwo, ia pun kembali memberitahukan kepada Jinwo dengan masalah kali ini bukanlah masalah yang Jinwo sedang pikirkan. Kemudian berkata, "Ku yakin kami sudah menjelaskan pandangan Biro Hunter Amerika terhadap Hunter Sung Jinwo." Dan setelah mereka akan keluar, Michelle pun lagi-lagi kembali memberitahukan kepada Jinwo tentang informasi darinya termasuk sangat penting dan rahasia. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam mobil, Adam kembali memberitahukan kepada Jinwo mengenai tentang kematian seorang hunter nasional dari Amerika yaitu Christopher. Dan berita tentang wafatnya Christopher yang dibunuh oleh seseorang masih dirahasiakan. Mereka juga sedang mengumpulkan daftar nama hunter yang bisa menggantikan Christopher. Dengan Jinwo yang mendengar hal itu, ia pun langsung bertanya mengenai dirinya, apakah mungkin termasuk ke dalam daftar? Adam pun menjawab, "Iya, seperti yang sudah diketahui, tingkatan Runestone dinilai berdasarkan kekuatan monsternya. Bencana terparah umat manusia, sejarah yang pastinya tidak mau diingat, Kamish Sang Naga." Dan setelah Jinwo melihat foto mayat dari Kamish, ia pun tiba-tiba terlihat agak tercengang. Kemudian kembali bertanya, "Apa mungkin Amerika menyimpan mayat Kamish?" Adam pun menjawab, "Ya, kami menyimpannya." Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan yang mengenai keberadaan tempat mayatnya Kamish disimpan. "Sudah kuluangkan waktuku untuk meladeni kalian, Biro Hunter. Tidak bisakah melakukan permintaanku yang sederhana ini?" Dengan Adam yang mendengar hal permintaan seperti itu dari Jinwo sontak, ia pun dibuat terlihat panik kemudian kembali menjelaskannya mengenai dirinya yang tidak tahu tempat lokasi penyimpanan mayat Kamish. Akan tetapi, kalau permintaan ini dari Sung Jinwo, ia pun akan berusaha mencoba untuk meminta izin ke atasannya dan menyuruh Jinwo untuk menunggu karena dirinya akan segera melaporkan soal hal tadi. Mendengar itu kembali, Jinwo pun setuju untuk menunggu kabar dari Michelle dan Biro Hunter. Setelah Adam melaporkan permintaan dari Jinwo ke atasannya yang bernama David Brannan, David pun langsung menanyakan, dengan apakah Hunter Sung Jinwo ada di sini? Adam pun menjawab, "Yah, dia hampir tidak memperdulikan tentang Runestone." Mendengar hal itu kembali, David pun kembali menanyakan yang mengenai alasan Jinwo untuk melihat mayat Kamish. Mendengar hal itu kembali, Adam pun menjawab entahlah. Tapi satu hal yang pasti, niatnya mungkin bukan untuk melihat mayat Kamish saja. Kemungkinan skill sangatlah berharga. Banyak hunter yang mati-matian untuk mendapatkan Runestone. Skill adalah pokok kekuatan hunter dan kehidupannya. Bergantung pada kekuatan, tidak mungkin melihat mayat lebih menguntungkan daripada mendapatkan Runestone.
Namun, setelah David Brannen telah menyadari skill kekuatan yang tidak pernah terbatas dari Jinwo yang berupa bisa membangkitkan orang terbunuh, Adam pun langsung dikejutkan, lalu berkata, apakah dia berniat untuk berusaha membangkitkan Kamish sebagai makhluk sumomnya? David Brannen yang mendengar itu, sontak ia pun langsung dibuat sangat marah, karena dirinya tidak mau melihat seorang hunter menjadi lebih kuat. Namun, Adam kembali memberitahukan mengenai jika mereka menolak permintaan Sung Jinwo, mungkin mereka akan merasakan kesulitan untuk mempertahankan hubungan Amerika dengan Jinwo. Menyadari hal itu, tentu David Brannen dibuat kebingungan. Akan tetapi setelah memikirkannya selama beberapa detik, ia pun mencoba untuk menyetujui permintaannya. Karena ia juga berpikir, mungkin dengan momen ini, ia bisa menjadikannya kesempatan untuk melihat skill kekuatan dari Sung Jinwo. Dan setelah mereka bertemu hingga David Brannen langsung mencoba untuk membuka pintu ruangan tempat mayat dari Kamish berada, Jinwo pun bisa merasakan dengan adanya kekuatan sihir yang tercampur dengan udara di ruangan tersebut. Kemudian setelah sampai di ruangan mayat Kamish, David Brannen kembali memberitahukan kepada Jinwo dengan mayat dari Kamish sudah diawetkan seperti Kamish yang telah membunuh ratusan hunter elit. Dan sebelum berhasil dikalahkan oleh 5 hunter tingkat nasional, tenaga yang digunakan Biro Hunter juga berasal dari mana kristal milik Kamish. Akan tetapi, setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Jinwo menyuruh David Brannen dan Adam untuk segera mundur karena dengan dirinya yang berniat untuk mensumom mayat Kamish. Di sisi Jinwo yang sudah memancarkan aura sihir yang berwarna janda, ia pun langsung mencoba untuk mensumomnya. Akan tetapi ia seketika dikejutkan karena dengan skill Shadow Extraction-nya yang gagal. Menyadari hal itu, Jinwo pun kembali mencobanya dengan kesempatan yang kedua kalinya. Hingga setelah itu, ia pun tentu berhasil mensumomnya dan langsung memancarkan suara desahan yang sangat mengerikan. Dan dengan Kamish yang telah merasakan hal tersebut, tentu langsung menanyakan kepada Jinwo mengenai apakah Jinwo yang sudah mensumom dirinya. Namun, di saat Kamish sedang melihat Michelle, Adam, David Brannen dan para petugas lain yang terlihat sangat panik hingga takut. Entah kenapa Kamish berniat untuk membunuh para manusia. Menyadari hal itu, tiba-tiba Kamish langsung saja mencoba memecahkan kaca pengurungnya yang diperkuat dengan sihir hunter kelas atas dengan sangat mudah hingga langsung mengeluarkan kekuatannya yang membentuk sebuah bola dengan cahaya berwarna janda. Di sisi David Brannen dengan semua rekan-rekannya yang menyaksikan kekuatan yang dikeluarkan oleh Kamish, tentu dibuat sangat panik hingga ketakutan. Betapa paniknya David Brannen hingga tidak bisa berpikir untuk kabur dari kekuatan milik Kamish. Akan tetapi saat Kamish akan segera memancarkan serangannya kepada mereka, Jinwo pun langsung bertindak dengan menyuruh Kamish untuk berhenti. Kemudian memberitahukan kepada Kamish dengan energi runestone yang menancap di tungkuknya sudah tidak ada lagi. Lalu kembali menyuruh Kamish untuk tidak selalu mengikuti perintah dari rulers. Dengan David Brannen bersama rekan-rekannya yang menyaksikan pembicaraan dari Jinwo kepada Kamish, tentu dikejutkan hingga bertanya-tanya. Barusan Hunter Sung Jinwo bicara dengan monster. Entah bagaimana caraku menafsirkan pemandangan ini. Kamish yang telah kembali menyadari hal tersebut dari Jinwo, ia pun juga langsung menanyakan kepada Jinwo dengan cara bersujud kepadanya. Inikah sensasi ditaklukkan oleh Shadow Monarch? Makhluk yang dulunya sudah musnah, menyambut sang monark baru. Kemudian, Kamish memberitahukan kepada Jinwo dengan dirinya yang menjadi Raja Naga dan melayani Destruction Monarch. Dan setelah Jinwo bisa menyadari dengan kekuatan yang luar biasa dari Kamish, ia pun dibuat tercengang. Kemudian berkata di dalam benaknya, dengan sosok sekuat ini, kekuatan prajurit bayanganku pasti bertambah besar. Level naga ini jauh lebih tinggi dari monster yang pernah kulawan. Bukan hanya itu, Jinwo juga yakin dengan Kamish yang merupakan sesosok naga yang luar biasa yang menjadi Raja Kematian Shadow Monarch. Raja Raksasa, The Beginning Monarch. Ini salah satu dari 9 monarch yang diperlihatkan sistem. Akan tetapi setelah mengatakan hal tadi, tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan perkataan dari Kamish yang mengucapkan salam perpisahan. Karena waktunya yang sekarang bertemu dengan rajanya sudah terlambat. Mendengar hal itu, Jinwo pun tentu merasakan kekecewaan, lalu kembali berkata di dalam benaknya, bahkan kekuatan Shadow Monarch tidak mampu menekan jangka waktu 8 tahun. Hingga di momen itu dengan Kamish yang akan mulai menghilang, ia menyempatkan sebuah pesan kepada Jinwo yang mengenai para manusia yang telah meminjam kekuatan dari rulers
dan menyuruh Jinwo untuk berhati-hati kepada mereka yang telah meminjam kekuatan tersebut. Sungguh iri rasanya dengan prajurit yang bisa melayani monark selamanya. Suatu kehormatan bisa bertemu Raja Baruku, walau cuman sebentar. Hingga setelah kepergian dari Raja Naga Kamish, tiba-tiba Jinwo diberitahukan oleh sistem yang mengenai shadow extraction-nya yang gagal. Menyadari hal itu, ia pun juga langsung mendekati David Brannen untuk meminta tolong kepadanya dengan menyampaikan sebuah pesan dari dirinya yang mengenai akan membantu membiayai perbaikan kerusakan kepada Biro Hunter. Kemudian setelah Jinwo telah pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang memukul pintu gerbang ruangan sampai penyok. Sementara di gedung konferensi Amerika, terlihat dengan ketua Wo Jinchul yang sedang menanyakan kepada Jinwo mengenai kenapa Jinwo tidak menghubunginya. Mendengar hal itu, Jinwo pun memberitahukan kepada Wo Jinchul mengenai dirinya yang baru saja keluar dari tempat yang tidak bisa untuk dihubungi. Kemudian, Wo Jinchul kembali menanyakan, "Apa kau bertemu dengan Hunter Jinho?" "Aku langsung datang setelah menerima teleponmu." Katanya, dia sedang menunggu Hunter Sung di Biro Hunter. Mendengar hal itu, tentu Jinwo merasakan pirasat kekhawatiran. Kemudian, kembali memberitahukan dengan dirinya yang baru saja kembali dari Biro Hunter. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba mereka didatangi oleh Adam untuk memberitahukan informasi kepada Jinwo dan Wo Jinchul mengenai dengan Jinho yang tidak masuk ke dalam daftar tamu. Namun dengan ketua Wo Jinchul yang tidak percaya, ia pun memberitahukan kepada Adam mengenai Hunter Guild Scavenger lah yang membawanya ke sana 2 jam lalu. Mendengar perkataan dari Wo Jinchul tadi, Adam akan mencoba menghubungi wakil dari Thomas, yaitu Laura, untuk menanyakannya secara langsung. Di sisi Laura yang telah mengangkat telepon dari Adam hingga langsung memberitahukan kepadanya tentang Hunter dari Scavenger yang membawa wakil dari Guild Ahjin, tentu langsung dikejutkan. Kemudian, ia langsung menanyakan mengenai apakah Hunter Sung Jinwo sudah mengetahuinya. Adam pun menjawab, "Tidak, Hunter Sung Jinwo belum mengetahuinya, dan Hunter kalianlah yang membawa Yo Jinho ketika Hunter Sung Jinwo di Biro Hunter." Setelah Tante Laura mendengar hal tersebut, tentu sangat dikejutkan. Dan setelah Adam akan memberitahukan informasi tadi kepada Jinwo, tiba-tiba Adam dikejutkan melihat Jinwo yang sudah menghilang dari line. Dan kehilangannya tadi, seketika langsung bergerak untuk mencari Jinho yang disambut dengan kepanikan hingga berkata di dalam benaknya, "Ini kelalaianku. Aku lupa menempatkan prajurit bayangan setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyembuhkan ayahnya." Setelah mengatakan itu saking paniknya, Jinwo langsung mengeluarkan beberapa prajurit bayangannya untuk menyuruhnya menemukan Jinho. Scene berpindah ke sisi Thomas Andre yang sedang melihat bawahannya sudah dibantai oleh Dongsu. Dengan ia yang menyadari hal itu, tentu dibuat sangat marah hingga dengan paniknya langsung menyuruh rekan-rekannya yang lain untuk menemukan keberadaan Dongsu sebelum kedatangan Jinwo. Kembali ke sisi Jinwo yang terlihat sangat murka dengan disambut perkataan di dalam benaknya, "Apa kau meninggalkan kota Jinho?" Namun, Jinho adalah Hunter rank D. Tidak peduli sebanyak apapun orang biasa, mustahil bisa menyerangnya. Kalau mobil yang membawanya menjauh dari kota, ku yakin Jinho akan merasa curiga dan melawannya. Satu-satunya petunjuk sekarang Scavenger Guild. Kalau memang Hunter dari Guild Scavenger yang membawanya, maka bisa jadi Huang Dongsu dan adiknya. Dan mungkin dia telah menunggu kedatangan kami ke Amerika untuk menyelidiki kasus kematian kakaknya. Soalnya Hunter yang selamat dari dungeon itu cuman aku dan Jinho. Huang Dongsu pasti mencurigai kami sebagai pembunuh kakaknya. Tidak kusangka peringatan dari ketua Wo Jinchul waktu itu menjadi kenyataan kalau sampai terjadi sesuatu pada Jinho. Scene kembali berpindah ke Thomas. Di momen ini Thomas dihampiri oleh bawahannya untuk melaporkan dengan kabar dari Dongsu yang belum diketahui. Mendengar hal itu lagi, tentu Thomas kembali tampak dibuat sangat khawatir. Karena menurutnya, tindakan Dongsu seperti ini selayak dengan nyawanya. Dengan berani melakukan tindakan ini, berarti dia menyadari kalau aku akan bergerak juga. Kemudian, Thomas mencoba menelpon Laura untuk menanyai kabar darinya. Namun, dengan Laura yang masih saja panik, ia pun hanya memberitahukan informasi kepada Thomas dengan ia yang sudah meminta bantuan ke Biro Hunter untuk mencari tahu pergerakan sebulan terakhir dari Huang Dong-esu. Mendengar itu, Thomas pun kembali menyuruh Laura untuk mengirimkan semua Hunter-Hunter Guild Scavenger juga untuk bergerak mencari keberadaan Dongsu. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Adam yang sangat panik,
Setelah mengetahui semua Hunter Guild Scavenger bergerak dan sudah membatalkan semua jadwal raid mereka, ia pun langsung melaporkan ke atasannya untuk mengetahui momen tersebut. Dengan atasannya yang telah mendengar hal itu, tentu langsung dikejutkan, kemudian berkata di dalam benaknya, kalau semua anggotanya sampai bergerak, itu berarti Thomas juga di belakang mereka. Ini masalah besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sisi lain, dengan diperlihatkannya gudang pabrik dengan adanya 3 hunter, yaitu Dongsu dengan 2 hunter healer bawahannya yang sedang menyiksa Jinho. Di momen ini, Dongsu memberitahukan kepada Jinho mengenai dirinya yang tak bermaksud untuk melukainya. Namun, ia cuma ingin mengetahui satu hal dari Jinho. Kemudian berkata di dalam benaknya, Guildmaster Thomas memperingatiku untuk tidak menyentuh Sung Jinwo. Tapi aku memang tak berniat menyerang Sung Jinwo. Soalnya ada orang lain yang bisa memberiku jawaban. Padahal sudah kukasih tahu kalau mengatakan apa yang terjadi pada kakakku, aku akan melepaskannya. Cuman satu hal yang ingin ku dengar, bahwa Sung Jinwo membunuh kakakku. Setelah mendengar itu, urusanku dengan Yo Jinho selesai. Setelah itu, Dongsu mencoba untuk membangunkan Jinho dengan cara memukulnya di titik badan Jinho. Namun, setelah Dongsu melihat daya tahan dari Jinho yang luar biasa, ia pun kembali menyiksanya dengan cara menghantamkan kepala Jinho ke dinding yang ada di belakangnya dengan amat keras. Kemudian, Dongsu lanjutkan dengan memegang kepala dari Jinho, lalu kembali memberitahukan kepadanya mengenai dirinya yang tidak mau membunuhnya. Bukan hanya itu, Dongsu juga memberitahukan kepada Jinho dengan orang yang di belakangnya adalah hunter healer hebat. Jadi kapanpun Jinho sekarat, healer tersebut bisa menyembuhkannya. Dan ia berniat untuk menyiksa Jinho, sampai Jinho memberitahukan kepadanya yang belum diketahui olehnya. Bahkan, Dongsu juga memberitahukan kepada Jinho mengenai dengan tempat sekarang adalah tempat pabrik yang sudah ditutup lebih dari 5 tahun. Dan Dongsu tidak peduli sekuat apa Jinho teriak. Ia yakin takkan ada yang datang menolong Jinho. Setelah memberitahukan tentang tadi, Dongsu pun langsung menyuruh Jinho untuk membuka pembicaraannya. Akan tetapi dirinya tiba-tiba sangat dikejutkan ketika mendengar perkataan dari Jinho yang menyuruhnya untuk pergi. Mendengar itu, tentu Dongsu kembali dibuat sangat marah. Kemudian, Dongsu lagi-lagi kembali menyiksanya dengan sangat mengerikan. Lalu kembali menanyakan, bukankah segitu sudah cukup untuk membuatmu bicara? Hingga di momen tersebut, Dongsu seketika melihat kemunculan sesosok monster orcs. Dengan ia yang belum mengetahui dengan orcs itu adalah prajurit bayangan milik Jinwo. Ia pun tentu akan berniat untuk meladeninya. Dan setelah itu, Dongsu pun langsung melancarkan serangannya dengan sebuah serangan pemukulan dengan tatapan mata yang menyala. Betapa seramnya wajah Dongsu sampai membuat orcs tersebut dibuat sangat merinding hingga ketakutan yang luar binasa. Scene kembali berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkannya beberapa mobil Guild Scavenger yang sedang berjalan mencari keberadaan Dongsu. Dengan Thomas yang terlihat sangat panik, ia pun langsung menyuruh bawahannya untuk berhenti karena ia telah menyadari dengan apa yang terjadi. Betapa paniknya dirinya sampai keluar dari dalam mobil dengan cara merusak pintunya. Kemudian, ia memberitahukan kepada wakilnya untuk segera menyusulnya. Dan setelah itu, ia pun seketika langsung bergegas dengan kecepatan tinggi pergi ke tempat yang telah ia sadari. Scene kembali berpindah ke sisi Dongsu yang sedang menerima serangan pukulan dari Jinwo dengan begitu keras. Betapa kerasnya pukulan tersebut hingga membuat Dongsu terpental dengan sangat jauh dan membentuk sebuah letusan yang begitu besar. Kemudian, Jinwo lanjutkan dengan menatap mereka yang disambut dengan memancarkan aura kekuatannya berwarna janda. Setelah itu, Jinwo langsung saja mencoba menyembuhkan Jinho dengan menggunakan air healing potion-nya. Namun, Jinwo diberitahukan oleh sistem yang mengenai health di bawah 10% tidak dapat memulihkannya. Menyadari hal itu, tiba-tiba Jinwo menanyakan kepada bawahannya Dongsu mengenai siapa healer di antara mereka berdua dan menyuruhnya untuk segera memulihkan Jinho. Ketika salah satu hunter memberitahukan Jinwo dengan ia yang tidak mengerti bahasa Korea, tiba-tiba perkataannya tadi diterjemahkan dengan kedatangan Dongsu hingga langsung memberitahukan kepadanya mengenai Jinwo yang memintanya untuk memulihkan Jinho. Dongsu yang memancarkan aura kekuatannya yang disambut dengan tatapan yang amat tajam, ia pun kembali berkata ke Jinwo, pertama kalinya kita saling bertatapan muka ya Hunter Sung. Namun dengan Jinwo yang mendengarnya entah kenapa sengaja mengabaikannya.
Tapi, ia hanya kembali menyuruh salah satu Hunter Healer bawahan Dongsu lagi untuk memulihkan Jinho. Hunter Healer yang mendengar itu, tiba-tiba dengan tersenyumnya langsung, juga menyuruh Jinwo untuk meyakinkan bosnya daripada ia meminta langsung kepadanya. Mendengar hal menyebalkan itu, tentu Jinwo dibuat sangat marah, hingga langsung kembali bergerak menghantamnya dengan begitu keras. Betapa kerasnya serangan hantaman Jinwo tadi, sampai membuat healer tersebut terbunuh hanya dengan satu sekali serangan saja. Kemudian, Jinwo kembali menanyakan kepada salah satu hunter yang mengenai apakah kau bisa menggunakan healing magic. Namun, setelah Jinwo kembali mendengar dengan healer tadi yang juga tidak bisa, ia pun seketika langsung kembali menghantamnya, tapi dengan cara menggunakan skill sihirnya. Setelah melancarkan serangannya tadi, tiba-tiba Jinwo kembali ditanyakan oleh Jongsu, apakah kau yang telah membunuh kakakku? Namun di sisi Jinho yang terluka parah, ia mencoba menyuruh Jinwo untuk berhati-hati terhadap Huang Dongsu. Dan dengan Dongsu yang masih belum mendengar jawaban dari Jinwo, ia pun kembali menyuruhnya untuk menjawab pertanyaan darinya. Jawab aku, Sung Jinwo, apakah kau dan temanmu itu yang membunuh kakakku? Namun dengan Jinwo yang terus maju melangkahkan kakinya ke depan Dongsu hingga langsung bertatapan secara tajam menajam, Jinwo pun menjawabnya, namun dengan menyuruh Dongsu untuk menanyakan secara langsung kepada kakaknya. Mendengar hal tak terduga dari Jinwo tadi tentu membuat dirinya sangat marah hingga langsung mencoba melancarkan serangannya kepada Jinwo. Tapi dengan mudahnya, Jinwo tentu berhasil menghindarinya. Lalu ia langsung saja melanjutkan serangannya yang berupa sebuah serangan pukulan. Hingga serangan-serangan pukulan dari Jinwo seketika membuat Dongsu merasakan kesakitan dengan muntah darah hingga kembali terpental dengan sangat keras. Bertepatan dengan momen itu tiba-tiba Dongsu kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang sudah berada di atasnya hingga langsung kembali melancarkan serangannya dengan menghantamkan kepala dari Huang Dongsu. Dan kata-kata, untuk momen ini gayanya sih sok keras, tetapi giliran digas kok sesak nafas. Namun, saat dirinya akan kembali menghantamkan kepala Dongsu, tiba-tiba Jinwo dihampiri oleh kedatangan Thomas yang menyuruhnya untuk menghentikannya, kemudian menanyakan mengenai Dongsu apakah masih hidup. Dengan Dongsu yang mendapatkan serangan mengerikan tadi dari Jinwo, tentu tidak bisa untuk menjawabnya. Dan hanya saja Jinwo yang memberitahukan kepada Thomas mengenai Dongsu masih hidup. Mendengar hal itu, Thomas kembali menyuruh Jinwo untuk tidak terlalu bicara basa-basi. Dan ia menyuruhnya untuk melepaskan Dongsu secepatnya. Ia juga memberitahukan kepada Jinwo, jika Jinwo melepaskan Dongsu, maka akan ia anggap momen itu tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi dengan Jinwo yang menatapnya dengan sangat mengerikan, ia pun kembali berkata, kalau tidak, Thomas pun menjawab, maka tak akan pernah berakhir dengan baik. Mendengar hal itu kembali, tiba-tiba Jinwo melemparkan Huang Dongsu di depan hadapan Thomas. Dengan Dongsu yang terlempar oleh Jinwo layaknya seperti Batman, masih saja mencoba berbicara namun di dalam benaknya. Baguslah, semuanya berjalan lancar. Thomas tidak ada pilihan untukmu selain ikut campur. Bunuhlah Sung Jinwo demi diriku. Di sisi Thomas yang berhadapan secara langsung dengan Jinwo, ia pun menanyakan mengenai apakah Jinwo tahu siapa dirinya. Jinwo pun menjawab dengan ekspresi tatapan wajah yang sangat mengerikan. Masa bodoh, siapapun dirimu aku akan melayanimu. Yang sedang dikejutkan saat menyaksikan ketua Master Thomas yang tiba-tiba terpental dengan keras ke arah mereka. Mereka yang melihat hal tersebut tentu dikejutkan hingga langsung menanyakan kepada Thomas apakah ia baik-baik saja. Namun, berbeda dengan beberapa tim pengawas yang terlihat sangat panik hingga takut karena mungkin mereka sudah mengetahui dengan kejadian tersebut. Betapa paniknya mereka hingga menyuruh para hunter dan tim pengawas lain untuk secepatnya pergi menjauh dari Thomas. Di sisi Jinwo yang sudah memanggil pasukan prajurit bayangannya si Igris dan Kaisel, ia seketika langsung menyuruhnya membawa Jinho ke tempat rumah sakit terdekat dan pastikan mendapatkan perawatan yang benar. Setelah kepergian mereka, tiba-tiba Jinwo kembali membangkitkan semua pasukan prajurit bayangannya ke
kecuali kehadiran Peru sebagai bentuk perlawanannya melawan Thomas Andre. Begitupun dengan Thomas dan semua para Hunter Guild Scavenger yang juga sudah siap menyatakan perlawanannya ke Jinwo. Karena menurut Thomas, hanya ada satu cara untuk mengembalikan kebanggaannya. Namun bukan hanya itu saja, Thomas juga telah berniat untuk membunuh Sung Jinwo karena ia pikir Jinwo adalah hunter kuat yang mungkin menjadi lawan yang sangat layak untuk dihadapi. Dan saat peperangan besar di antara mereka akan dimulai, Thomas lagi-lagi kembali memperingati Jinwo untuk mengakui kesalahannya saja dan menyuruhnya untuk menyerah. Namun setelah memperingatinya tadi, tiba-tiba Thomas terlihat sangat kesal saat dirinya melihat Jinwo yang mengefak jari tengahnya kepadanya. Melihat hal menyebalkan seperti itu, tentu Thomas terlihat sangat marah dan mungkin telah kehabisan kesabarannya meladeni Jinwo. Tapi, ia kembali memberitahukan kepada Jinwo yang disambut dengan memancarkan aura kekuatannya hingga membuat perubahan ke badannya yang menjadikannya terlihat sangat kekar. Kau pasti akan menyesal karena telah membuang kesempatan terakhirmu. Di sisi tim pasukan prajurit bayangan Jinwo, mereka dipimpin oleh Iron yang sedang menunggu aba-aba dari Jinwo. Begitu juga dengan para Hunter Guild Scavenger yang juga menunggu aba-aba dari Thomas Andre. Setelah bertatapan dalam waktu beberapa detik, peperangan pun langsung saja dimulai dengan Jinwo yang mendahulukan menyuruh pasukan prajurit bayangannya untuk langsung menyerang para Hunter Guild Scavenger. Namun di sisi tim Guild Scavenger, mereka sengaja menunggu kedatangan pasukan prajurit bayangan Jinwo dengan menodongkan senjata perisai sihirnya yang membentuk seperti sebuah barrier hingga memancarkan cahaya berwarna kuning emas. Dan saat pasukan prajurit bayangan Jinwo akan hampir mendekati para Hunter Guild Scavenger hingga sudah bersiap untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba mereka dengan mudahnya terbantai dengan kemunculan Thomas yang terus-menerus menerobos maju untuk mencari keberadaan Jinwo. Namun saat Thomas tidak melihat keberadaan Jinwo, melainkan prajurit bayangan Tusk yang berada di hadapannya dan sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya, Thomas pun langsung kembali bergegas melancarkan serangannya yang berupa sebuah lompatan hingga berhasil menembus kepala dari Tusk dengan mudah. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Mereka ini takkan sanggup menghentikanku." Setelah Thomas berhasil menumbangkan salah satu prajurit bayangan dari Jinwo tadi, yaitu Tusk, ia pun tentu kembali bergerak mencari keberadaan Jinwo. Dan di sisi Jinwo yang sedang membantai para Hunter Guild Scavenger, dengan mudah tiba-tiba dirinya sudah didatangi oleh Thomas. Dengan Thomas yang melihat momen tersebut dengan tapapan yang begitu tajam, tentu langsung maju untuk menyerang Jinwo. Namun saat dirinya sudah hampir mendekati Jinwo, tiba-tiba ia terhadang dengan kemunculan salah satu pasukan prajurit bayangan Jinwo, yaitu Iron yang mencoba untuk menyerangnya. Tapi hanya dengan satu serangan pukulan saja, lagi-lagi dengan mudahnya Thomas kembali berhasil menumbangkannya. Dan hanya saja saat dirinya kembali melihat Jinwo, tiba-tiba Jinwo seketika sudah menghilang. Namun, hilangnya Jinwo bukan karena mencoba untuk kabur, melainkan langsung untuk menyerang Thomas. Dan benar saja seketika, Jinwo sudah berada di samping Thomas, hingga langsung melancarkan serangannya dengan menggunakan salah satu item senjata daggernya. Namun, saat dirinya sudah melancarkan serangannya tadi kepada Thomas, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat serangan daggernya yang tidak mempan sama sekali ke badannya. Bahkan dengan tergores sedikit pun, tentu tidak bisa. Dengan Thomas yang telah menyadari hal itu, tentu langsung kembali menyerangnya, yang berupa sebuah serangan pemukulan, hingga berhasil mengenai Jinwo dan terpental dengan begitu jauh. Kemudian, memberitahukan kepada Jinwo mengenai Jinwo yang terlalu meremehkan kekuatan hunter kelas nasional seperti dirinya. Setelah mengatakan itu, ia pun lagi-lagi kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan sihir kekuatan yang bernama telekinesis, berupa sebuah serangan sihir kekuatan yang bisa menarik Jinwo ke hadapannya. Melihat Jinwo yang terlihat agak panik, dengan sombongnya Thomas kembali memberitahukannya mengenai Jinwo harus tahu kekuatan di antara mereka seperti jurang atau keputusasaan. Jinwo yang mendengar hal kesombongan yang dikeluarkan oleh Thomas tentu membuatnya sangat kesal. Kemudian Jinwo membalasnya dengan juga menggunakan skill kekuatannya yang berupa bisa membuat Thomas Andre tertekan dan tidak bisa bergerak.
Dengan Thomas yang mendapatkan serangan dari Jinwo seperti itu, tentu dikejutkan. Kemudian dengan paniknya masih saja bisa untuk berkata, namun di dalam benaknya, apa ini? Dia berusaha menghancurkanku seperti ini. Ini seperti aku tidak bisa dibuat bergerak. Hingga di momen tersebut, Jinwo seketika kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan dan berhasil untuk mengenainya. Betapa kuatnya serangan pukulan dari Jinwo sampai membuat Thomas muntah darah hingga kembali terpental dengan begitu jauh. Dengan Thomas yang telah menyadari dengan dirinya yang telah berdarah oleh serangan pukulan dari Jinwo tadi, tentu sangat dikejutkan. Namun, tiba-tiba ia kembali didatangi oleh Jinwo hingga kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pukulan beruntun dengan disambut membalikan perkataan dari Thomas. Ada apa sama kata-katamu tadi? Ketahui jurang kekuatan kita dan putus asalah. Thomas yang terus-menerus merasakan serangan pukulan dari Jinwo, ia pun akan berniat untuk serius melawannya dengan mengaktifkan kekuatannya bernama Reinforcement, berupa sebuah kekuatan perubahan yang membuat dirinya terlapisi oleh armor sihir layaknya seperti Power Rangers. Dan pada saat itu juga, Sung Jinwo bisa menyadari bahwa ada 4 manusia yang meminjam kekuatan Rulers. Kemungkinan mereka berada di antara 5 yang selamat dari Raid Chamish. Mereka berempat adalah hunter tingkat nasional. Thomas Andre juga termasuk. Namun bagi Jinwo kekuatan itu adalah sebuah titipan dan ia tidak peduli dengan siapapun yang ia lawan. Maka dari itu ia terus maju dan maju untuk mengalahkan lawannya. Namun saat dirinya hampir untuk mendekati Thomas, tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya kepada dirinya. Serangannya yang berupa sebuah serangan hantaman yang sangat kuat. Betapa kuatnya serangan hantaman tadi dari Thomas sampai membuat sebuah letusan batu berkeping-keping dengan begitu mengerikan. Tapi dengan Jinwo yang memiliki skill kecepatan assassin seperti Gusion di Mobile Legends, tentu dengan mudahnya berhasil untuk menghindarinya. Akan tetapi setelah berhasil menghindari serangan tadi Thomas Andre, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan dengan dirinya yang melihat Thomas Andre yang menggunakan skill kekuatannya yang bernama Capture. Kekuatan yang berupa sebuah skill yang bisa membentuk bola sihir di telapak tangannya. Di sisi Hunter Elite Guild Scavenger yang terlihat sangat panik hingga merasakan ketakutan, mereka pun tentu berniat mencoba untuk menjauh. Karena mereka mungkin telah mengetahui dengan kekuatan tersebut dari Thomas adalah kekuatan yang bisa menghisap siapapun di dekatnya. Dan benar saja kekuatan Capture dari Thomas seketika membentuk sebuah bola besar berwarna kuning emas layaknya seperti sinaran matahari. Hingga di momen tersebut, semua pasukan prajurit bayangan Jinwo langsung terhisap habis. Jinwo yang kembali melihat kekuatan dari Thomas tentu dibuat tercengang, kemudian berkata di dalam benaknya, "Sungguh kekuatan yang hebat, itu seperti lubang hitam. Kalau bukan Rulers Authority, sudah pasti aku terhisap juga." Namun, setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Jinwo kembali dikejutkan dengan melihat Thomas yang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya menggunakan kekuatan sihir bola raksasa yang tadi ia buat. Dan benar saja, Thomas seketika langsung kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan bola raksasa tersebut, hingga terlihat dengan adanya sebuah pancaran cahaya saja yang sangat terang. Setelah itu tiba-tiba dirinya kembali dikejutkan dengan melihat Jinwo yang lagi-lagi berhasil untuk menghindari serangannya dengan sangat mudah. Menyadari momen tersebut dengan Jinwo yang menatapnya dengan begitu tajam, tentu akan kembali menyerang, dan ia tidak akan pernah luput melawan Jinwo. Di sisi para Hunter Elite Guild Scavenger yang terlihat begitu panik, mereka segera membawa para hunter lain yang terluka secepat mungkin, dan mereka berniat untuk pergi menjauh dari Guild Master Thomas. Thomas yang sudah melesat ke atas menuju arah Jinwo untuk melancarkan serangannya, dan sudah hampir untuk mendekatinya. Tiba-tiba ia seketika dibuat tercengang saat melihat Jinwo yang menahannya hanya dengan menggunakan salah satu kakinya saja. Setelah itu Jinwo lanjutkan dengan sebuah serangan pendorongan sampai membuat Thomas Andre lagi-lagi dibuat terpental. Hingga di momen tersebut, lagi-lagi Thomas Andre kembali menggunakan skill Capture, berupa sebuah skill sihir yang bisa menarik Jinwo ke arahnya. Jinwo yang telah menyadari hal tersebut, ia pun juga langsung menariknya dengan menggunakan skill Ruler's Touch, hingga di antara mereka dibuat tertarik-menarik layaknya seperti magnet.
Setelah itu Jinwo lanjutkan dengan persiapan serangan memukulnya sebagai bentuk perlawanannya kepada Thomas. Thomas yang juga telah mengetahui hal tersebut dengan adanya bisa merasakan Jinwo yang sedang menariknya. Ia pun tentu bisa menyadari dengan adanya niat dari Jinwo sebagai perlawanan untuk saling baku hantam pukulan secara langsung. Dan dengan senang hati, Thomas pun akan bertindak untuk menghadapi Jinwo dengan mengaktifkan skill kekuatannya yang bernama Reinforcement. Setelah itu mereka pun langsung melancarkan serangannya secara masing-masing dengan sebuah serangan pemukulan yang sangat kuat hingga mengerikan. Betapa kuatnya pukulan dari mereka sampai membuat sebuah pancaran cahaya yang sangat terang. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba Thomas lagi-lagi kembali dikejutkan saat melihat salah satu tangannya seketika dihancurkan dengan serangan pukulan yang dikeluarkan oleh Jinwo. Dan kata-kata untuk momen ini, awalnya si sok keras, giliran kembali digas, kok kena mental mas. Setelah serangan pukulan tadi dimenangkan oleh Jinfu, tentu kembali membuat Thomas terpental dan merasakan kesakitan yang luar binasa. Namun saat dirinya kembali melihat Jinwo yang sudah ke arahnya, ia pun langsung saja kembali melancarkan serangannya. Tapi dengan Jinwo yang sangat mudah untuk menghindarinya dan tiba-tiba sudah berada di muka Thomas, ia pun langsung saja kembali melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan penghantaman menggunakan salah satu kakinya. Hingga di momen itu, Jinwo seketika berhasil membuat sebuah retakan yang tepat di berada muka Thomas. Di sisi Michelle dan Adam bersama rekan-rekannya yang baru saja datang ke tempat kejadian hingga langsung menyaksikan pertempuran di antara mereka, tentu langsung dikejutkan hingga bertanya-tanya. Ya ampun, monster macam apaan mereka ini sampai bisa mengeluarkan energi sihir sebesar itu? Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba Michelle menyuruh Adam untuk mempersiapkan dirinya menghentikan perkelahian mereka. Namun mereka kembali dikejutkan saat melihat Hunter Thomas sedang disiksa oleh Jinwo. Dan dengan mereka yang melihat momen tersebut hingga merasakan kepanikan yang luar biasa, tentu tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Mereka juga tidak percaya dengan Thomas yang menjadi hunter kelas nasional nomor 1 di Asia telah dibantai oleh Sung Jinwo dengan sadis. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Sung Jinwo secara bertubi-tubi. Dengan serangan pukulan seperti itu, tentu membuat Thomas tidak bisa untuk berkutik sedikit pun. Dan dengan Thomas yang terus-menerus mendapatkan serangan pukulan dari Jinwo seperti itu, tentu merasakan kesakitan yang diiringi sebuah perkataan di dalam benaknya. Bagaimana bisa hunter kelas max mengeluarkan kekuatan dan kecepatan seperti itu? Setelah mengatakan itu, Thomas pun mencoba untuk bangkit dan kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan salah satu tangannya hingga langsung kembali memberitahukan kepada Jinwo, "Aku Thomas Andre. Menurutmu cuma dengan ini cukup untuk bisa mengalahkanku?" Mendengar hal tersebut, Jinwo pun menjawabnya. Namun, dengan kembali menghantamnya secara sangat keras yang diiringi sebuah tatapan yang sangat mengerikan. "Sudah kubilang bukan, masa bodoh siapapun dirimu?" Namun, saat Jinwo akan melancarkan serangan pukulan terakhirnya, tiba-tiba ia disoraki dengan Adam yang menyuruhnya untuk berhenti. Mendengar hal tersebut, Jinwo pun bersedia untuk mengakhiri pertandingannya melawan Thomas. Akan tetapi dengan angin dari pukulan yang begitu kuat dari dirinya tiba-tiba membuat perlindungan sihir kekuatan dari Thomas seketika hancur dengan berkeping-keping. Thomas yang merasakan hal tersebut seketika langsung saja untuk kembali memohon kepada Jinwo untuk menghentikan serangannya. Dan ia juga telah mengakui dengan kekalahannya melawan Jinwo. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Ada berapa banyak hunter yang bisa melakukan tindakan seperti itu? Tidak, sedari awal memangnya ada yang bisa. Dunia pasti akan berguncang ketika berita ini tersebar." Setelah itu, saat salah satu hunter healer yang sedang mencoba menyembuhkan Thomas, ia memberitahukan kepada Adam mengenai dengan dirinya yang tidak bisa untuk menyembuhkan Thomas hanya dengan sendirian. Bukan hanya itu, ia juga kembali memberitahukan kepada Thomas mengenai semua tulang-tulang badan Thomas sudah hancur dan dengan darahnya yang mulai habis. Dia bisa bertahan selama ini karena dirinya seorang hunter tingkat nasional.
Jika hunter biasa, pasti sudah mati ketika menerima luka separah ini. Di sisi Adam, ia tiba-tiba didatangi oleh bawahannya untuk memberitahukan mengenai Dongsu yang tergeletak tidak bisa bernafas dan dengan jantungnya yang tidak bisa lagi untuk berdetak. Bahkan dirinya juga kembali memberitahukan kepada Adam dengan dirinya yang tidak melihat hunter Sung Jinwo. Sedangkan di sisi Jinwo yang sudah berada di Korea dengan berpindah tempat menggunakan skill Shadow Exchange-nya dan sudah mensumom kematian Hwang Dongsu, ia pun juga langsung memberitahukan kepada Dongsu mengenai dengan tempat sekarang adalah kota Seoul di negara Korea. Bukan hanya itu, Jinwo juga memberitahukan kepada Dongsu mengenai prajurit bayangannya, yaitu Beru sedang berada di Amerika untuk menyembuhkan Jinho dengan sekuat tenaganya. Namun, setelah memberitahukan tentang itu, tiba-tiba Dongsu memanggil Jinwo dengan sebutan raja dan memohon kepada Jinwo untuk memberikannya sebuah nama dengan level 1 rank kelas Knight Commander. Mendengar hal itu, Jinwo pun memberikannya nama dengan nama Great karena ketamakan dirinya yang mati. Bagaimana? Apa kau menyukainya? Setelah itu, Jinwo seketika langsung menyuruh Dongsu untuk menundukkan kepalanya ke bawah sebagai bentuk penghormatan ke dirinya. Melihat dengan para reporter yang begitu banyak, Jinwo pun tentu langsung menanyakannya kepada Connor. Mendengar itu, Connor pun menjawab, namun dengan memberitahukan bahwa para reporter sudah mengetahui berita tentang pertarungannya saat melawan Thomas. Bukan hanya itu, Connor juga yakin dengan Jinwo yang akan sulit menghindari sorotan untuk hari ini. Setelah Connor memberitahukan tentang para reporter, ia juga lagi-lagi kembali memberitahukan kepada Jinwo mengenai Biro Hunter yang akan memastikan kebenaran dari kejadiannya waktu itu. Tapi dengan Jinwo yang mendengar hal itu, ia pun juga kembali memberitahukan dengan dirinya yang tidak mau memikirkan tentang Hwang Dongsu. Dan dengan alasannya untuk pergi ke Amerika cuman satu, mendengar hal pertanyaan yang belum terjawab. Hingga di momen itu saat Jinwo sudah membuka pintu dan akan memasuki aula ruangan konferensi, seketika semua mata dari para hunter dari seluruh dunia tertuju kepadanya hingga sampai berkata-kata, "Diakah hunter Asia yang membuat Thomas Andre babak belur?" Katanya dia sangat berkontribusi di kejadian Gate Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa hunter dibuat sampai seperti itu, sungguh sulit dipercaya. Dan saat Jinwo sudah menduduki kursi aula ruangan konferensi, datanglah kemunculan seorang dokter yang langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Dr. Belzer. Dengan tujuan Dr. Belzer memunculkan dirinya hanyalah untuk memberitahukan sebuah informasi yang mengenai Gate dan para monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Dan ia merasakan dengan banyaknya hunter-hunter yang belum menyadari pergerakan dari langit. Maka dari itu, ia pun langsung menunjukkan sebuah gambar fenomena dengan nama Magis Fire. Dr. Belzer juga memberitahukan kepada mereka dengan fenomena tersebut ditemukan dari 9 negara. Tapi, ia kembali mengatakan mengenai kemunculan Magisphere terbanyak ada di negara Korea kota Seoul. Dengan semua para hunter yang mendengar hal tersebut, seketika semua matanya kembali tertuju kepada Jinwo. Dengan Dr. Belzer yang melihat itu, ia pun menyuruh para hunter untuk tidak terlalu melihat Sung Jinwo dan memberitahukan kepada mereka mengenai kekuatan Sung Jinwo yang melampaui kekuatan para hunter. Kemudian berkata, "Entah apa alasannya, tapi kurasa tidak ada cara untuk mengatasinya." Bukan hanya itu, Dr. Belzer juga yakin dengan dunianya yang mungkin akan mengalami perubahan. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ia dihampiri oleh kedatangan Brannen, hingga langsung menanyakan dengan prestasinya apakah sudah selesai apa belum. Dan setelah Brannen mendengar jawaban dari Dr. Belzer yang mengatakan sudah selesai, ia pun seketika berniat untuk mengambil alih presentasinya. Setelah Brannen sudah menggantikan posisi Dr. Belzer, ia pun langsung menyampaikan sebuah pesan kepada para hunter yang sedang berkumpul. Dengan berat hati, ia pun langsung menyampaikan pesannya yang memberitahukan kepada semua para hunter mengenai hunter kelas nasional Christopher yang read 2 hari lalu oleh musuh yang belum dikenal. Dengan para hunter yang mendengar hal tersebut tentu dikejutkan hingga bertanya-tanya. Hunter tingkat nasional Christopher Reed terbunuh bercandakan, itu tidak masuk akal. Orang yang bisa membunuh hunter tingkat nasional itu Awakener dengan kekuatan yang setara. Namun, setelah Brannen kembali berkata mengenai jangan bilang karena pertempuran Thomas kemarin, tiba-tiba semua para hunter seketika kembali melihat Jinwo. Akan tetapi, Brannen kembali menjelaskan perkataannya kepada mereka untuk tidak salah paham terlebih dulu.
Kemudian menyuruh mereka untuk mendengarkan perkataannya dengan menunjukkan sebuah gambar mayat Christopher dengan beberapa pemadam kebakaran. Ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kejadian ini. Setelah mengatakan itu, lagi-lagi Brannon kembali menunjukkan sebuah gambar dengan adanya sebuah gambar foto ayah dari Jinwoo yang bernama Sung Il Hwan. Brannon dengan begitu yakin kembali memberitahukan kepada semua para hunter bahwa Sung Il Hwan lah yang menjadi tersangkanya. Dan di sisi dua para hunter di depan Jinwoo yang belum mengetahui Sung Il Hwan adalah ayah dari Jinwoo, tentu langsung menatap gambar foto tersebut. Namun setelah mereka menyadari dengan adanya kemiripan ke hunter Sung Jinwoo, tiba-tiba dirinya terlihat sangat takut hingga menyuruh salah satu temannya tadi untuk tidak membalikan kepalanya. Di sisi Jinwoo yang mengingat perkataan dari Kamis mengenai ada 4 hunter yang meminjam kekuatan rulers dan menyuruhnya untuk berhati-hati kepada mereka yang meminjam kekuatan tersebut, tentu bisa merasakan dengan adanya kesedihan di hatinya. Kemudian berkata di dalam benaknya, "Kenapa rulers mengirim monster dalam wujud ayahku? Ada hubungannyakah dengan kata-kata Kamis?" Brannon juga kembali mengatakan, orang ini ditemukan di dalam Gate Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa berbahasa manusia. Aku juga meminta hunter rank S Hwang Dong-soo yang bisa berbahasa Korea untuk bicara dengannya dalam proses interogasi. Namun, dia berhasil mengalahkan hunter Hwang Dong-soo dan melarikan diri. Hasil akhirnya gedung utama Biro Hunter menjadi lautan api. Tersangka ini sangat kuat sampai bisa mengalahkan anggota Guild Scavenger yaitu hunter Hwang Dong-soo. Sepertinya monster humanoid yang berhasil keluar dari dungeon mengincar dan membunuh hunter Christopher Reed. Dan setelah Brannon memutar video Sung Il Hwan, tiba-tiba Jinwoo sangat dikejutkan dengan melihat ayahnya yang berbicara kepada Dong-soo hingga menyuruh Dong-soo untuk tidak menginjakkan kakinya lagi di Korea. "Kukatakan ini bukan demi putraku, tapi dirimu. Atau kau takkan pernah bisa tenang meski dirimu sudah mati." Hingga di momen tersebut, Brannon meminta bantuan dari semua guild di seluruh dunia untuk menangkap Sung Il Hwan yang ia anggap menjadi tersangka. Tapi setelah mengatakan hal itu, salah satu hunter mencoba menanyakan kepada Brannon mengenai apakah ada bukti kalau tersangka tersebut bukan manusia. Brannon pun menjawabnya dengan memberitahukan bahwa pancaran sihir dari Sung Il Hwan sangat cocok dengan monster. Dan setelah Brannon akan segera pergi, tiba-tiba ia kembali ditanyai dengan salah satu hunter 7 dari Cina yang bernama Liu Zigang dan kembali menanyakan dengan menyuruh Brannon untuk lebih baik mengungkap identitasnya agar mempermudah penangkapannya. "Tidakkah kau berpikir begitu, Ketua?" Namun setelah menanyakan dengan hal tersebut, Liu Zigang lagi-lagi kembali menanyakan mengenai apa monster tersebut ada kaitannya dengan hunter Sung Jinwoo. Brannon yang mendengar hal itu, tiba-tiba dirinya dibuat agak tertekan. Tapi, ia kembali mencoba memberitahukan kepadanya. Dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari hunter Song Jinwoo. Bukan hanya itu, Brannon juga memberitahukan mengenai dirinya bersama rekannya yang lain sudah menyelidiki dan sudah mengetahui dengan benar bahwa Sung Il Hwan adalah ayah dari Jinwoo. Liu Zigang yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menanyakan secara langsung kepada Jinwoo. "Hunter Sung Jinwoo, kalau tersangka orang itu benar-benar ayahmu yang hilang dan hunter lain berusaha memburunya, apa yang akan kau lakukan?" Mendengar pertanyaan hal yang tak terduga dari Liu Zigang, tentu Jinwoo merasa kesal. Tapi, ia mencoba untuk menjawabnya dengan mengatakan, sudah semestinya seorang hunter memburu monster. Namun bukan hanya itu, Jinwoo juga memberitahukan kepada semua para hunter mengenai kalau orang yang berada di dalam video tersebut adalah monster, maka dirinya yang akan mengurusnya dengan sendirian. Dan kembali memberitahukan kepada semua para hunter dengan ekspresi wajah yang sangat mengerikan hingga memancarkan aura kekuatannya. Tapi kalau bukan, dan dirinya memang ayahku, maka akan kulindungi keluargaku, meskipun harus menjadikan semua hunter di dunia sebagai musuhku. Setelah konferensi semua guild di seluruh Asia telah selesai, dan Jinwoo sudah keluar dari ruangan aula yang ditemani oleh Adam. Dengan Adam yang juga mendengar perkataan yang tadi Jinwoo keluarkan dari 500 hunter terkuat, tentu membuat dirinya tak percaya. Kemudian ia memberitahukan kepada Jinwoo bahwa ada 2 orang yang berani mengatakan seperti itu.
Jinwo yang mendengarnya tentu langsung menanyakan dengan siapa satu hunter tersebut. Akan tetapi, setelah Adam menjawabnya dengan hunter tersebut sedang dirawat di rumah sakit, tiba-tiba Jinwo dikejutkan dengan kemunculan hunter bintang dari Cina, yaitu Liu Zigang. Dan setelah Liu Zigang sudah berada di depan hadapan Jinwo dan langsung berkata dengan bahasa Cina, tentu membuat Jinwo tidak paham. Namun saat Adam menerjemahkan perkataan dari Liu Zigang, Jinwo pun langsung menanyakannya, "Apa kau juga mengerti bahasa Cina?" Mendengar itu, Adam pun menjawabnya dengan memberitahukan kepada Jinwo bahwa dengan dirinya adalah penanggung cabang di Asia. Jadi, aku bisa semua bahasa Asia. Dan setelah mendengar itu, kembali Jinwo langsung saja menyuruh Adam untuk menerjemahkan perkataan dari Liu Zigang. Hingga di momen tersebut, saat perkataan dari Liu Zigang dikeluarkan seketika, diterjemahkan oleh Adam dan langsung untuk memberitahukan kepada Jinwo. Katanya dia terkejut karena menyadari raksasa itu lebih kuat dari bayangannya. Dan itu jauh lebih sulit, soalnya pertarungannya terjadi di air. Katanya dia ingin bertemu denganmu sejak saat itu. Dirinya ingin tahu hunter macam apa yang berhasil mengalahkan monster sekuat itu dengan mudah. Katanya juga, dia senang karena kau menggantikannya dalam mengalahkan Thomas. Katanya dia memang merasa kalau Thomas itu salah. Dia berharap kalau tersangka tadi bukan anggota keluargamu. Dan setelah Liu Zigang pergi meninggalkan Jinwo dan Adam, Liu Zigang kembali mengeluarkan perkataannya. Kemudian kembali diterjemahkan dengan Adam yang langsung memberitahukan Jinwo. Katanya dia tidak ingin melawan hunter Sung Jinwo. Dan setelah kepergian Liu Zigang, Jinwo lagi-lagi didatangi oleh Brannen yang meminta tolong untuk segera mengikutinya. Dengan tujuannya adalah untuk mempertemukan Nyonya Slener dengan Jinwo. Jinwo yang menyadari dengan hal itu, tiba-tiba dirinya dibuat tercengang hingga berkata di dalam benaknya, "Nyonya Slener, kenapa dia ingin bertemu denganku?" Setelah itu, pembicaraan pun langsung dimulai dengan Nyonya Slener yang memberitahukan kepada Jinwo mengenai dirinya yang terus bermimpi dengan hal-hal yang sama, mengenai mimpinya yang menunjukkan para hunter sedang diburu oleh seseorang. Dan beberapa hari kemudian, mimpiku itu benar-benar menjadi kenyataan. Dengan Jinwo yang mendengar hal itu, tentu langsung menanyakan, apakah mungkin kejadian Cerhistopper? Nyonya Slener pun menjawab dengan kembali memberitahukan dengan dirinya yang sudah memperingati Tuan Cerhistopper. Namun, sayangnya dia tidak mendengarkanku. Bukan hanya itu, Nyonya Slener juga kembali memberitahukan dengan satu persatu hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Nyonya Slener juga yakin dengan orang yang memburu para hunter takkan pernah berhenti. Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan. Jadi, Nyonya berusaha memperingatiku untuk berhati-hati terhadap mereka. Tapi setelah mengatakan itu tiba-tiba, Jinwo dikejutkan dengan perkataan dari Nyonya Slener yang menyuruhnya untuk melindungi para hunter. Aku sudah berusaha mengingat semua muka yang terus-terusan muncul dalam mimpiku. Namun, hasilnya nihil. Jadi, aku coba cara lain. Caranya itu memeriksa kemampuan mereka melalui mimpi. Mendengar itu, Jinwo pun kembali menanyakan, "Jadi itu alasanmu menatap mataku waktu itu?" Nyonya Slener pun menjawab, "Iya, kekuatan tanpa batas dari dalam diri mereka. Aku terpaksa terbangun ketika menatap mata itu." Dengan Jinwo yang mendengar perkataan dari Nyonya Slener yang belum ia pahami, tentu kembali menanyakan dengan maksud dari Nyonya Slener dan hubungan permintaannya untuk melindungi para hunter. Setelah menanyakan hal tersebut, lagi-lagi Jinwo kembali dikejutkan saat mendengar perkataan dari Nyonya Slener mengenai Nyonya Slener yang sudah menemukan kekuatan yang sama dalam tubuh hunter. Hingga di momen tersebut, Jinwo bisa menyadari dengan perkataan dari Nyonya Slener, kemudian berkata dalam benaknya, "Mungkinkah Nyonya Slener menyaksikan kekuatan Shadow Monarch waktu itu? Melihat kekuatan yang sama dalam mimpi hunter berarti Monarch." David Brannen juga langsung membuka pembicaraan dengan memperjelas perkataan dari Nyonya Slener mengenai sosok mereka yang melebihi hunter biasa. Karena itu, dibutuhkan hunter dengan kekuatan yang setara untuk menanganinya. Bahkan Brannen juga tak percaya dengan Jinwo yang menjadi satu-satunya hunter yang bisa melindungi para hunter lain. Dan jika Jinwo bersedia melakukannya, David Brannen juga bersedia untuk memberikan Jinwo apapun yang ia mau. Bahkan dengan runestone peninggalan Kamish. Namun setelah mengatakan itu, tiba-tiba David Brannen dan Nyonya Slener dibuat sangat terkejut setelah mendengar jawaban dari Jinwo dengan menolak permintaannya dengan alasannya yang belum mengetahui siapa musuhnya.
Dan setelah mengatakan itu, ia pun berniat untuk pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dirinya memanggil Adam dengan senyuman yang romantis dan meminta tolong kepada Adam agar memberikannya daftar hunter yang akan ia lindungi nanti. Mendengar hal yang tak terduga dari Jinwo, tentu merubah ekspresinya yang cemberut menjadi sangat senang. Malam pun tiba saat di mana hari terakhir konferensi Guild Internasional yang digelar oleh Biro Hunter mengadakan jamuan malam. Dan di momen tersebut terlihat dengan para hunter hingga hunter Tobrut di seluruh dunia juga berkumpul di sana. Bahkan dengan Jinho yang sudah sembuh, tentu juga mengikuti jamuan tersebut. Namun, tiba-tiba dirinya terlihat sangat terharu saat dirinya yang mendengar kalau ketua guildnya Jinwo telah menyelamatkan nyawanya dari Dongsu dan Thomas Andre. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba Jinwo didatangi oleh Adam dengan tujuan memberikannya daftar hunter yang akan ia lindungi nanti. Kemudian memberitahukan mengenai mereka yang menyusun daftar hunter sesuai nilai hunter yang didapatkan dari aktivitas dan kontribusi para hunter. Kalau kau bersedia membantu, maka orang-orang ini yang harus dilindungi. Mendengar itu Jinwo pun menanyakan kepada Adam mengenai dirinya yang berada di peringkat keberapa. Adam pun menjawab bahwa Jinwo berada di peringkat 3-4. Mendengar itu kembali Jinwo pun kembali melihat daftar dengan peringkat 1 yaitu Thomas, 2 Liu Zigang, 3 Christopher namun sudah red, 4 Shidar Bashan. Tapi setelah Jinwo menyadari hal yang menjengkelkan dari daftar nama para hunter, ia pun mencoba menempatkan semua pasukan prajurit bayangannya dengan satu persatu ke semua para hunter yang sedang berkumpul di sana. Karena dengan begitu, dirinya bisa mengetahui siapa lawan dan kawan. Setelah itu, tiba-tiba dirinya melihat kedatangan Thomas yang lekas sembuh dari rumah sakit. Dan setelah mereka saling menatap, Thomas pun memulai pembicaraan dengan mencoba memberitahukan kepada Jinwo mengenai luka dari serangan sihir. Kekuatannya tidak dapat disembuhkan, bahkan dengan penyembuhan sihir kelas healer juga tidak bisa. Dokter juga mengatakan hal yang sama. Meskipun pemulihannya perlahan, tapi masih jauh dari sembuh total. Seharusnya kau sanggup membinasakan seluruh guildku setelah mengalahkanku. Di tengah situasi seperti itu, bahkan tidak ada satupun anggotaku yang mati, kecuali Hunter Dongsu yang menjadi akar masalah. Kemudian, Thomas kembali menanyakan kepada Jinwo mengenai kenapa Jinwo membiarkannya untuk hidup. Dan setelah Thomas mendengar jawaban dari Jinwo mengenai dirinya yang tidak melakukan dosa, ia pun dengan malu langsung berbalik arah, kemudian pergi meninggalkan Jinwo. Namun setelah berjalan beberapa langkah, Thomas pun kembali memberitahukannya mengenai Hunter Huang Dongsu akan ia makamkan. Bukan hanya itu, Thomas juga mengajak Jinwo untuk makan bersamanya setelah salah satu tangannya lekas sembuh. Dan manajernya, yaitu Tante Laura, seketika langsung meminta kontak Jinwo dan memberitahukannya mengenai tuannya. Thomas akan memberikannya hadiah sebagai ucapan syukur. Mendengar itu sontak Jinwo pun langsung meminta hadiahnya yang berupa ingin memiliki Duger. Dengan tertunduk, Tante Laura pun menjawabnya dengan mengatakan, "Aku mengerti. Kuhargai karena sudah mau memahami." Setelah kepergian Tante Tobrut Laura, Jinwo pun kembali menanyakan kepada Adam mengenai dirinya yang tidak melihat Hunter ke-6. Dengan Adam yang begitu tertekan, ia pun menjawabnya, "Beberapa sebelum konferensi, kami kehilangan kontak dengannya. Agen rahasia dan pemerintah Brazil belum menemukan keadaannya." Sedangkan di tempat lain, dengan diperlihatkannya gedung Asosiasi Hunter Korea, yang di dalamnya ada Ketua Gogonhi. Di momen ini Ketua Gogonhi merasakan dengan jantungnya yang tiba-tiba tidak merasa tenang. Tapi setelah mengingat perkataan dokter dengan nyawanya yang akan melayang dalam setengah tahun lagi, ia pun dengan tersenyum bisa memakluminya dan bersyukur dengan keberhasilannya yang sampai sejauh ini. Setelah mengatakan hal tersebut, Ketua Gogonhi seketika ditelepon oleh istrinya hingga langsung menanyakan dengan kabarnya. Mendengar hal romantis seperti itu, tentu membuatnya akan tersalting-salting. Kemudian, ia memberitahukan kepada cintanya mengenai dirinya yang akan segera pulang dan menyuruh istrinya untuk menggunakan daster. Akan tetapi setelah beromantisan seperti itu, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat ruangan kantornya yang secara tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hingga kesenangannya tadi seketika berubah menjadi ketakutan. Dan saat Gogonhi menolehkan kepalanya ke samping, betapa terkejut dirinya dengan melihat kemunculan Frost Monarch yang langsung menatapnya dengan disambut memancarkan aura kekuatannya.